students, good morning. How are you this morning? I hope all of you stay healthy and stay at home. Hari ini kita akan lanjut pelajaran kita masih di tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan menulis, siswa mampu membuat sebuah puisi dengan menggunakan kata-kata dengan rima yang hampir sama dengan tepat. Contohnya seperti Raja Daud di dalam Alkitab. Dia menuliskan satu kitab yang sangat indah. Iya, kitab Mazmur ya. Jadi kitab Mazmur merupakan kitab puisi yang ditulis oleh Daud. Yang kedua, melalui kegiatan menulis puisi, siswa mampu menuangkan gagasan tentang cita-citanya dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan membuat poster, siswa mampu menuangkan hasil pencariannya tentang bahasa daerah dan makanan khas daerah dengan menggunakan kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia dengan rinci. Buku tematik kamu, tema 6, halaman 102. Di sana ada beberapa gambar buku cerita anak. Apakah kamu pernah membaca salah satu cerita yang ada di halaman 102? Atau pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayangan? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, membantu anak senang membaca. Makanya kamu dari kecil orang tua sering memberikan buku cerita-cerita kan? Kamu suka tidak membacanya? Iya, jadi itu memancing kamu supaya kamu senang membaca. Yang ketiga, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Dan yang terakhir, memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Jadi banyak ya peran penulis anak ini terhadap pendidikan anak-anak. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Apakah manfaat membaca untukmu? Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerjaan seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Sekarang kita akan masuk materi selanjutnya menjelaskan makna puisi. Saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu, lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, bayangkan cita-citamu itu lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. Contohnya dokter. Dokter mengobati orang sakit ya. Guru mengajar. Yang ketiga, polisi menjaga keamanan. Kamu harus tahu dulu cita-citamu itu apa dan apa manfaatnya. Yang kedua, buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. Contohnya yang pertama, cita-cita. Yang berhubungan dengan cita-cita apa? Iya, belajar, berlatih, dan yang terakhir sukses. Yang ketiga, rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh.
4. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. Masih ingat rima ya? Nanti kalau sudah lupa tanya teacher di Zoom meeting. Oke? Hai kelas 4, apa kabar kalian semua? Kalau dalam bahasa Batak, hai kelas 4, bunga kabar Buna. Hai kelas 4, apa kabar? Dalam bahasa Jawa, piye kabare? Hai kelas 4, apa kabarmu? Dalam bahasa Niasnya, bisa kabarmu? Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Perhatikan gambar-gambar di atas. Makanan khas daerah kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Tapi Bika Ambon itu bukan dari Ambon ya. Bika Ambon itu berasal dari Medan. Iya, benar. Bahasa daerah di Nusantara itu banyak ya, seperti yang Pak Sudar, Miss Trisna, dan Pak Daniel praktekkan tadi. Ada bahasa Nias, bahasa Batak, dan bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Sekarang kita mau belajar bahasa daerah dari Siapa Namamu. Dalam bahasa Jawa, Sinten namine jenengan. Dalam bahasa Palembang Sumatera Selatan, Siapa namo kau. Dalam bahasa Batak, Ise goarmu. Dalam bahasa Padang, Sia namo awak. Sedangkan bahasa Papua, Nai areng. Jadi itu semua artinya siapa namamu. Kalau dalam bahasa daerah kamu, bagaimana? Apakah kamu tahu bahasa daerah kamu? Teacher berharap anak-anak teacher walaupun menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi tetap tidak melupakan bahasa daerahnya masing-masing. Kita harus melestarikan bahasa daerah kita. Caranya bagaimana? Dengan tidak melupakannya. Kita harus mempelajarinya. Oke, kita lanjut makanan daerah di Nusantara. Yang pertama adalah gudeg Jogja, terbuat dari nangka muda. Itu berasal dari Jogja ya. Yang kedua, empek-empek. Ya, empek-empek ini berasal dari daerah Palembang, terbuat dari ikan ya. Bentuknya sangat unik, ada bentuk kapal selam, ada bentuk bulat. Manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku. Manfaat mengetahui bahasa daerah adalah ketika kita berada di daerah itu bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Sedangkan manfaat mengetahui makanan khas daerah lain supaya kita bisa merasakan dan menikmati makanan khas daerah lain selain daerah kita. Selain itu juga tentunya menambah wawasan Nusantara dan menjaga persatuan dan kesatuan. Itu manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas dari beberapa daerah. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang keenam, masih di tema 6 cita-citaku. Aku bercita-cita menjadi polisi. Menurutku polisi itu hebat. Apa sih hebatnya polisi itu? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Apa sebenarnya kehebatan dari seorang polisi? Ada yang bercita-cita mau menjadi polisi? Ya, pasti kamu mau menjadi seorang polisi karena kamu mengetahui apa kehebatan dari seorang polisi. Ya, coba perhatikan gambar 1 sampai gambar keempat. Gambar yang pertama, terlihat seorang polisi yang sedang membantu seorang nenek-nenek yang sedang menyeberang jalan. Ya, sungguh baik ya. Yang kedua, terlihat seorang polwan yang sedang mengajarkan tata cara memakai helm yang benar. Yang ketiga, seorang polisi yang sedang membantu warga masyarakat yang terkena musibah kebanjiran. Dan pada gambar keempat, terlihat baliho atau spanduk pos pengamanan arus mudik lebaran di tahun 2012. Udah lama sekali ya.
Siapa yang waktu Natal kemarin ada polisi yang datang ke gerejanya? Iya, polisi itu datang ke gereja untuk mengamankan perayaan Natal di gerejanya masing-masing. Sungguh mulia ya anak ya. Jadi yang mau menjadi polisi itu merupakan cita-cita yang sangat mulia. Jadi harus semangat untuk meraih cita-citanya. Harus rajin belajar dan banyak berlatih ya. Selanjutnya, hal menarik apa saja yang kamu dapatkan dari gambar di atas? Ya, hal menarik pada gambar nomor 2, seorang polwan yang peduli terhadap pengendara sepeda motor. Ya, dia sangat peduli dengan keselamatan orang lain. Yang kedua, hal baik apa saja yang dapat kamu contoh dari gambar-gambar di atas? Hal yang baik menurut saya, menurut kamu mungkin berbeda. Pada gambar nomor 1, seorang polisi yang sedang membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Ya, bagi teacher, keempat gambar itu sangat menarik dan patut dicontoh semuanya. Karena yang mereka lakukan itu adalah hal-hal yang sangat baik, hal-hal yang sangat mulia. Dan ketika kita melihat hal-hal baik, hal yang harus kita lakukan adalah mencontohnya. Dan yang ketiga, sikap apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang polisi yang baik? Sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang polisi yang baik adalah sikap sopan, santun, dan sikap mengayomi masyarakat. Selain itu, kita juga membutuhkan sikap yang selalu ingin membantu tanpa pamrih. Tahu ya, membantu tanpa pamrih, membantu tanpa mengharapkan imbalan. Untuk tugas kamu hari ini ada 2. Yang pertama, menulis puisi tentang polisi, dan yang kedua, membuat poster tentang makanan dan bahasa daerah. Untuk menulis puisi, di sini ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan untuk memudahkan kamu menulis sebuah puisi. Puisinya itu terdiri dari 3 bait dan setiap bait terdiri dari 4 baris, berarti nanti ada 12 baris. Ditulis di kertas HVS ukuran A4. Kalau tidak ada, kamu bisa menuliskannya di buku tulis kamu. Ini hanya untuk contoh ya nak, jangan lupa menuliskan judul, karya, dan puisinya terdiri dari 3 bait, setiap bait terdiri dari 4 baris, berarti nanti totalnya ada 12 baris. Untuk memudahkanmu menulis puisi, coba perhatikan contoh berikut ini. Tugas yang kedua adalah membuat poster yang berisi ajakan untuk melestarikan bahasa daerah dan makanan daerah. Kalau kamu kurang pintar menggambar, kamu bisa mengambil gambarnya dari internet, kamu gunting dan tempel di buku gambarnya. Tolong buat poster yang semenarik mungkin. Jadi posternya itu berisi ajakan untuk melestarikan makanan dan bahasa daerah. Paham ya sayang? Kalau kurang mengerti nanti kita bahas lebih lanjut di Zoom meeting. Tugasmu ini kamu kumpul minggu depan. Jadi waktu kamu itu 1 minggu. Jadi kamu punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas kamu, yaitu menulis puisi dan membuat poster. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pelajaran yang telah kami pelajari hari ini. Kiranya apa yang sudah kami pelajari kami boleh ingat dan boleh bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye anak-anak teacher.